Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya membahas tentang satu tema yang berjudul Arti Sebuah Nama. Kita akan belajar dari kisah kelahiran Esau dan juga Yakub yang lahir dari seorang ibu yang namanya Ribka. Kita akan belajar dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambahlah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab firman Tuhan ini, kita dapat melihat di sini bahwa Ishak meminang Ribka itu ketika dia berumur 40 tahun. Nah, ternyata Ribka ini mandul dan dia berdoa kepada Tuhan selama 20 tahun. Sebab Esau dan Yakub itu lahir ketika Ishak berumur 60 tahun. 20 tahun dia bergumul kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk supaya mereka dikaruniai anak. Nah, ketika dia berumur 60 tahun, maka Tuhan menjawab doa dari Ishak. Dan Ribka mengandung, dan di dalam kandungan anaknya bertolak-tolakan. Nah, Ribka meminta petunjuk kepada Tuhan untuk bertanya. Ternyata Tuhan menjawab kepada Ribka bahwa dua bangsa ada di dalam kandungannya, dan juga dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan menjadi lebih kuat, dan yang muda akan menjadi lebih kuat daripada yang tua. Yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Tapi Tuhan tidak memberikan kepada Ribka petunjuk untuk nama yang harus diberikan kepada Ribka dan juga kepada Ishak. Nah, di sini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab Ribka dan Ishak untuk memberikan nama kepada Esau dan Yakub. Oleh karena itu, mengapa saya memberikan satu tema yang berjudul Arti Sebuah Nama? Kita akan belajar ada 4 arti sebuah nama. Yang pertama, bahwa nama itu memiliki kekuatan untuk membentuk hidup. Dalam ayat 25 sampai ayat 27 di situ dikatakan, "Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah." Bayi yang pertama lahir berwarna merah.
dan diselimuti bulu, seakan-akan ia memakai kulit binatang. Sehingga mereka menamai dia Esau, yang artinya berbulu, atau yang sering dipanggil dengan Edom, yang berarti merah. Ini menunjukkan keduniawian atau hasrat. Nah, bayi yang kedua, dia keluar memegang tumit saudaranya. Jadi dia dinamai Yakub, yang artinya ia yang memegang tumit, dengan kiasan berarti penipu dan juga bermain curang. Dia seorang yang tidak jujur. Sesuai dengan namanya, Esau tumbuh menjadi dewasa dan dia menjadi seorang yang penakluk alam. Dia pekerjaannya di ladang, dia suka berburu, dan ia memperoleh keterampilan untuk berburu binatang. Sesuai namanya juga, Yakub bertumbuh menjadi seorang yang berusaha menaklukkan orang. Dia adalah orang yang tenang. Dia suka di kemah atau dia selalu di rumah. Ya, dia mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah orang rumahan. Sebab dia selalu tinggal di kemah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dari nama mereka, mereka terbentuk menjadi sesuai dengan apa yang disebut sesuai dengan nama mereka. Esau menjadi orang yang suka bekerja keras. Dia menjadi seorang yang suka berburu. Dia orangnya sukanya keluar. Tapi Yakub sesuai dengan namanya, dia menjadi seorang yang curang, orang yang tidak jujur, seorang penipu. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita bahwa arti sebuah nama yang pertama adalah memiliki kekuatan untuk membentuk hidup seseorang. Yang kedua, nama seringkali mengungkapkan orang tua. Nah, apa yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari, itu selalu yang terbawa-bawa adalah nama orang tua. Kalau seorang anak dia berbuat baik, kalau seorang anak itu dia menjadi orang yang berhasil, kalau seorang anak itu dia menjadi orang yang hebat, dia punya jabatan, dia menjadi berhasil dalam karirnya, nama orang tua yang terbawa menjadi nama yang baik. Tetapi kalau anak itu bertumbuh dewasa dan dia menjadi orang yang tidak baik kelakuannya, seorang yang penjahat, seorang pembunuh, seorang perampok, dan melakukan hal-hal kejahatan, nama orang tua pun akan ikut tercoreng. Oleh karena itu, arti yang kedua bahwa nama juga itu mengungkapkan orang tua. Amsal 22 ayat 1 dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Oleh karena itu, kita sebagai anak, kita perlu untuk menjaga nama baik. Karena apa yang kita lakukan, itu akan membawa nama orang tua juga. Itu yang kedua. Arti yang ketiga, bahwa nama itu seringkali mengekspresikan kerendah hatian atau kebanggaan. Yakub dan Esau mereka bertumbuh sesuai dengan apa yang nama yang diberikan kepada mereka. Esau dia menjadi seorang yang suka memburu, dia menjadi seorang yang pekerja keras, dia tidak pernah diam di dalam rumah. Dia menjadi orang yang hebat dalam berburu. Tapi Yakub, dia menjadi orang yang tenang. Dia orang yang suka di rumah. Dia orang yang suka tinggal di kemah. Dan juga sesuai dengan namanya, dia menjadi orang yang penipu, yang merampas hak kesulungan dari kakaknya Esau. Nah, ini menunjukkan bahwa dari arti nama mereka itu mengekspresikan kebanggaan maupun kerendah hatian. Semua daerah dimanapun itu memiliki nama yang khasnya masing-masing. Kalau di daerah-daerah saya selalu memiliki marga, dan daerah-daerah Jawa dan juga itu pun berbeda. Nah, itu seringkali orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya. Itu mereka menginginkan supaya mereka menjadi orang yang sesuai dengan namanya. Itu yang ketiga. Arti yang keempat adalah nama seringkali mengekspresikan pengharapan dari orang tua. Nah, ini yang menarik bagi kita. Sesuai harapan.
orang tua ketika memberikan nama kepada anak-anaknya, itulah yang menjadi harapan mereka. Orang tua berharap bahwa anaknya akan diberkati. Sama seperti Ribka. Ketika dia lahir, dia sudah tahu bahwa anak yang kedua itu akan menjadi pemimpin. Anak yang kedua akan menjadi lebih kuat dibanding dengan anak yang pertama. Sehingga dia berusaha untuk melihat janji Tuhan itu kepada Yakub. Ketika dia mendengar bahwa Ishak ternyata ingin memberkati Esau, maka dia melakukan satu rancangan dan juga dia menyuruh kepada Yakub agar supaya dia membuat hidangan daging dan dia memakaikan pakaian yang berbulu kepada Yakub. Dia menipu Ishak. Dia bersama-sama dengan Yakub menipu Ishak. Tapi itu sesuai dengan perencanaan dari Ribka. Karena dia melihat bahwa Ishak ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itu harapan. Dia berharap bahwa berkat itu akan dicurahkan kepada Yakub sesuai dengan janji Tuhan. Demikian juga dengan orang tua setiap kita. Masing-masing orang tua memiliki harapan yang besar kepada anak-anaknya ketika dia memberikan nama. Nama yang diberikan kepada anak-anak itu punya harapan dari orang tua yang sangat besar. Seperti saya memberikan nama kepada anak saya, misalnya berikan kepada anak pertama namanya Nathan. Nathan dalam bahasa Ibrani artinya suka memberi, suka menolong. Itu harapan dari orang tua. Anak kedua saya berikan nama Lemuela dari kata bahasa Ibrani, dari kata Lemuel artinya mengabdi kepada Tuhan. Itu harapan dari orang tua. Setiap orang tua ketika memberikan nama kepada anak-anaknya memiliki harapan yang besar supaya Tuhan memberkati, supaya mereka bertumbuh sesuai dengan harapan. Ada berkat Allah yang akan memimpin mereka. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan arti sebuah nama. Tuhan memberkati setiap kita masing-masing. Orang tua memberikan kepada kita nama, mereka memiliki harapan yang besar supaya kita menjadi orang yang maju, orang yang hebat, orang yang hidup dengan Tuhan. Haleluya. Amin.